Shalom Sobat Samas, jumpa lagi dalam program Renungan Samas hari ini. Tema kita hari ini adalah Ayah sebagai Imam Keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi keluarga kami sampai hari ini. Sekarang kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat memahaminya dan melakukannya dengan setia di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Imam Agung kami berdoa dan memohon. Amin. Sebagai dasar perenungan kita hari ini, saya pilihkan dari Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15 yang berbunyi, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saya ulangi, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Sobat Samas yang terkasih, seorang ayah menjadi imam keluarga bukan soal kesempurnaan, melainkan kesetiaan. Tuhan tidak mencari ayah yang sempurna, tetapi ayah yang mau berjalan bersamanya dan membawa keluarganya semakin dekat kepada Tuhan. Seperti Yosua yang kita baca tadi berkata, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ibadah yang dimaksud bisa berarti segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak di dalam tren ayah dunia ini yang identik dengan sekadar pencari nafkah, bukan sebagai pemimpin kerohanian atau imam keluarga. Seorang ayah Kristiani haruslah memiliki ketegasan dalam hal kerohanian anggota keluarganya. Ia harus mampu membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan tentunya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ayah harus memimpin keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Ia tidak harus pandai berbicara atau menghafal Alkitab, tetapi konsisten menasihati keluarganya di dalam kehidupan yang taat firman dan hidup setia di hadapan Tuhan. Syaratnya adalah firman Tuhan harus ada dalam hati dan dihidupi sang ayah terlebih dahulu. Tidak mungkin seorang ayah menasihati atau mengajarkan apa yang tidak dipahami dan tidak dihidupi. Seorang ayah akan mengingatkan jika ada yang salah. Ia harus menunjukkan hal yang salah dan benar dengan bahasa kasih berdasarkan firman Tuhan. Ia harus menunjukkan ketegasan, bukannya berkompromi terhadap sesuatu yang membingungkan dan mengancam iman anggota keluarganya. Dalam tradisi Yahudi zaman Perjanjian Lama, seorang ayah adalah pengajar firman dalam keluarganya. Ia harus membawa keluarganya kepada Tuhan. Ia harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Ia menjadi pendoa bagi anggota keluarganya. Perkataan dan perilaku hidup kesehariannya harus menjadi teladan. Anak-anak meniru dan meneladani apa yang mereka lihat. Tidak mungkin mereka selalu membaca dan menghafal isi Alkitab, walaupun itu penting jika mereka bisa melakukannya. Karena itu dalam dunia pendidikan ada sebuah ungkapan yang menarik. Tindakan berteriak lebih keras daripada sekadar kata-kata. Dalam bahasa yang lain sesuai dengan tema kita, perilaku ayah adalah khotbah terbaik bagi anak-anak. Sobat Samas yang terkasih, ayah yang mengajarkan firman Tuhan tidak harus berdiri di mimbar keluarga. Menurut Ulangan 6 ayat 6-7,
Firman itu diajarkan secara terus-menerus, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Bukan langsung membacakan satu ayat atau satu perikop Alkitab, tetapi esensi dari firman yang relevan dengan situasi saat itulah yang disampaikan atau diutarakan sang ayah. Pengajaran dapat disampaikan dalam suasana yang santai. Saat duduk bersama, ayah dapat menyampaikan firman. Saat jalan-jalan di mal, saat makan, saat anggota keluarga melakukan sesuatu yang tidak benar, ayah dapat mengingatkan dan menasihati berdasarkan firman Tuhan yang berlangsung dalam suasana santai tetapi serius. Peran lain yang tidak kalah penting dari seorang ayah adalah membangun mezbah keluarga bersama pasangan dan anak-anak saat masih kecil. Membangun kebiasaan berdoa itu akan diingat anak-anak. Sobat Samas yang terkasih, mari kita berefleksi sebentar. Apakah sebagai ayah saya sudah memimpin keluarga dalam doa atau mendoakan? Kedua, apakah anak-anak melihat teladan iman dalam hidup saya? Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bercermin dari Kristus sebagai imam agung kami. Kami memohon kiranya kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon anugerah-Mu. Amin.